Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita memulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab. Materi kita hari ini adalah tentang fi'lun, kemudian macam-macam fi'lun, fi'lul mudhari', contoh fi'lul mudhari', dan tugas. Oke nak, materi kita hari ini sebenarnya adalah materi lanjutan dari minggu yang lalu. Seperti yang kakak abang tahu ya, kalau minggu lalu kita itu membahas tentang kalam. Dimana kalam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, kemudian yang ketiga namanya harfun. Oke nak, yang pertama sudah kita bahas minggu lalu, yaitu ismun. Ismun itu adalah kata benda, udah Miss kasih tahu ciri-cirinya gimana. Kemudian hari ini kita belajar tentang pembagian kalam yang kedua, yaitu fi'lun. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, kakak dan abang harus tahu dulu ini, kenapa sih harus belajar bahasa Arab ya? Pentingnya mempelajari bahasa Arab bagi seorang muslim. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Jadi kira-kira kakak dan abang udah paham lah ya, agar bisa menjalankan yang wajib. Kakak dan abang kan sudah bisa kasih tahu minggu lalu bahwasanya kita harus berpegang teguh kepada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidup kita. Oke, masuklah kita ke materi yang pertama. Apa itu fi'lun? Biasa juga disebut fi'il ya nak. Kira-kira sudah pernah dengar nggak kata-kata fi'il atau fi'lun? Fi'il sama fi'lun itu sama ya nak. Oke, fi'lun adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, yaitu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Arab, namun ada perbedaan sedikit. Oke nak, jadi kata sederhananya fi'lun itu adalah kata kerja. Ya, fi'lun itu adalah kata kerja. Namun kata kerja dalam bahasa Arab ini dia terikat oleh waktu. Jadi kalau ismun minggu lalu yang kita bahas, kalau ismun itu dia tidak terikat oleh waktu. Nah, kalau fi'lun ini dia terikat oleh waktu. Ya, Miss ulangi, fi'lun adalah kata kerja. Oke, kemudian macam-macam fi'il atau macam-macam fi'lun. Fi'lun itu nak dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya fi'lul madhi. Yang kedua fi'lul mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'lul amri. Miss ulangi, fi'lul madhi, fi'lul mudhari', dan fi'lul amri. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi kalau diartikan secara terpisah, fi'lul itu artinya kata kerja dan madhi itu artinya masa lampau atau sudah lewat. Jadi fi'lul madhi adalah kata kerja yang sudah lewat atau masa lampau. Jadi nah, kalau dalam bahasa Inggris ini namanya past tense ya, past tense, kata kerja yang sudah lampau.
Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'lul madhi. Ya, contohnya sudah makan, sudah mandi, sudah minum, sudah belajar, sudah tidur. Contoh dalam kalimatnya, saya sudah makan, saya sudah belajar, kami sudah pulang, atau kami sudah berangkat, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya ini ditandai dengan kata sudah, ya, karena kan sudah lewat. Atau biasanya diberi keterangan waktu, contohnya kemarin, ya kan, tadi malam. Oke, kemudian yang kedua. Nah, di kelas 6 ini fi'lul madhi itu hanya sebagai pengenalan, ya, biar kakak tahu aja. Namun yang akan kita pelajari lebih mendalam itu adalah yang fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa sedang dilakukan dan akan dilakukan. Jadi nak, kalau tadi fi'lul madhi itu adalah kata kerja yang sudah lewat, ya, yang sudah dikerjakan. Nah, fi'lul mudhari ini adalah yang sedang kita lakukan sekarang dan yang akan kita lakukan. Jadi ada dua dia nak kalau fi'il mudhari. Yang pertama sedang kita lakukan, yang kedua akan kita lakukan. Jadi masih direncanakan. Contoh kata-katanya sedang makan, akan mandi, sedang minum, akan pergi, sedang memikirkan, akan tidur. Nah, begitu dia. Jadi keterangan waktu yang biasa dipakai adalah kata sedang. Ya, kata yang biasa dipakai itu adalah kata sedang dan juga akan. Oke, contoh kalimatnya, saya sedang makan, kita akan belajar, kamu akan pergi, atau dia sedang marah misalnya. Atau sekarang nih kakak sedang mendengarkan video Miss Umi. Nah, jadi kan sedang terjadi sekarang. Atau nanti kakak abang akan mengerjakan tugas. Nah, berarti perencanaan. Nah, itu semua masuk ke fi'lul mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut future tense dan continuous tense, ya kan? Akan dilakukan dan juga sedang dilakukan. Oke, kemudian ciri-ciri fi'lul mudhari. Biar kakak dan abang kenali fi'lul mudhari ini, maka kita harus tahu nih ciri-ciri yang pertama. Ya, ciri-cirinya itu adalah diawali huruf mudhora'ah. Jadi namanya huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah itu ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Atau agar lebih mudah diingat, sebut saja Anita. Alif, nun, ya, dan ta. Atau ana itu juga bisa, ana itu, ya. Fi'lul sangat berkaitan dengan domir, ya nak. Jadi fi'lul itu sangat berkaitan dengan domir. Domir itu sebenarnya kan ada 14. Namun kali ini kita akan mempelajari hanya yang sering kita sebutkan, ya. Mengenai tadi huruf mudhora'ah. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab yang diawali huruf alif, nun, ya, dan ta, bisa jadi dia fi'lul mudhari, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi fi'lul mudhari, bisa jadi tidak. Karena nggak semua yang diawali huruf ya, nun, alif, ta itu fi'lul mudhari, ya. Oke. Kemudian kembali ke domir. Domir yang akan kita bahas di fi'lul mudhari kali ini adalah hanya 6, yaitu huwa, artinya dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya, nahnu, kami atau kita. Oke,
Oke, sekarang kita masuk ke bentuk fi'lul mudhari. Ya, bentuk fi'lul mudhari. Jadi nak, di situ huwa ada yajlisu, ya, yajlisu. Kemudian hiya tajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, ana ajlisu, nahnu najlisu. Nah, lihat, kalau dia huwa, dia diawali huruf ya. Kalau dia hiya, dia diawali huruf ta. Begitupun anta dan anti. Ya, jadi kalau dia huwa diawali dengan huruf ya, hiya, anta, anti diawali dengan huruf ta, ana diawali dengan huruf alif, dan nahnu diawali dengan huruf nun atau na. Ya, yajlisu. Jadi nak, yajlisu itu artinya dia laki-laki sedang duduk. Jadi tak perlu kita tuliskan, kalau nanti membuat kalimat tak perlu abang kakak tuliskan huwa yajlisu, nggak perlu. Kenapa? Karena di dalam yajlisu itu sudah tersimpan domir huwa. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ini, misalnya kita membuat kalimat saya sedang memasak, nah, sudah jelas siapa yang melakukan pekerjaan saya. Ada subjeknya, predikatnya memasak, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak perlu kakak buat huwa yajlisu atau huwa yajlisu. Gak usah. Karena apa? Karena di dalam yajlisu itu sudah ada domir huwa. Ya, dia ada tapi tersembunyi, tapi tetap harus dibaca. Oke. Yajlisu artinya dia laki-laki sedang duduk. Tajlisu, dia perempuan sedang duduk. Tajlisu, kamu laki-laki sedang duduk. Tajlisina, kamu perempuan sedang duduk. Ajlisu, saya sedang duduk. Najlisu, kami atau kita sedang duduk. Miss, hiya sama anta kenapa sama? Iya, dia memang sama ya nak. Kita hanya dapat membedakannya nanti kalau sudah di dalam kalimat. Kalau dia seperti ini memang terlihat sama, tapi sebenarnya nggak sama, artinya tak sama ya. Kemudian bentuk fi'il mudhari yang kedua. Jadi ini contoh yang kedua ya nak. Yaktubu, ya, yaktubu. Di dalam yaktubu itu sudah tersimpan domir huwa, maka artinya dia laki-laki sedang menulis. Taktubu, dia perempuan sedang menulis. Taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, kami atau kita sedang menulis. Jadi nanti bentuknya itu sama ya, bentuknya sama. Contoh nih ya, contoh yang lain ya, yang di sini nggak ada. Tapi kakak dan abang coba perhatikan contoh yang udah Miss buat, coba dengarkan polanya, pasti dia sama. Contoh dari kata yaskutu, artinya diam ya. Yaskutu, kalau di huwa dia yaskutu, kalau di hiya dia taskutu, kalau di anta taskutu, kalau di anti taskutina, kalau di ana askutu, kalau di nahnu naskutu. Nah, jadi sama dia ya. Oke, contoh fi'lul mudhari dalam Al-Qur'an. Ya, itu adalah surah Al-Baqarah ya. Coba kakak lihat yang Miss garis bawahi itu diawali huruf mudharaah ya, ada juga alif. Miss, itu kan yu'minuna. Kenapa yang kita pelajari nggak ada yu'minuna? Nah, jadi kan sudah Miss bilang bahwasanya sebenarnya fi'il mudhari itu dia sesuai dengan dhamir, ada 14. Ada 14 bentuk. Ya kan? Karena dhamir pun 14, tapi hanya kita pelajari 6, maka kakak nggak bisa lihat sebenarnya itu ada ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yu'minuna itu fi'lul mudhari, yuqimuna fi'lul mudhari,
yunfikuna juga fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi yu'minuna di situ fi'il mudhari, unzila juga sama fi'il mudhari, unzila fi'il mudhari, kemudian yuqinun juga fi'il mudhari. Nah, tugasnya untuk minggu ini adalah menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya ada 5, silakan kakak jawab. Kalau misalkan kakak lupa pembahasannya, boleh dilihat video minggu lalu. Yang pertama, kalam adalah apa itu kalam? Yang kedua, ismun adalah apa itu ismun? Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri ismun. Udah kasih tahu ciri-cirinya ada 4, silakan ditulis. Yang keempat, fi'lun adalah, ini yang baru kita pelajari ya. Kemudian yang kelima, fi'lul mudhari adalah apa itu fi'lul mudhari, udah kita pelajari. Oke nak, misarab kakak dan abang paham dengan penjelasan Miss Umi. Kalau misalnya kakak dan abang belum paham, boleh ditanyakan Miss Umi melalui WA ya nak. Oke, hayya naktafi darsana bi qiraati